Bayangkan Anda masuk ke sebuah supermarket besar. Lorongnya panjang, rak-raknya penuh. Pilihan barang seolah tidak ada habisnya. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Mengapa hampir semua orang di dunia menggunakan troli belanja? Troli terlihat seperti benda biasa, sesuatu yang sangat normal. Bahkan kita tidak pernah mempertanyakan keberadaannya. Tapi di balik roda kecil itu, tersembunyi sebuah eksperimen psikologi manusia yang mengubah dunia retail selamanya. Kisah ini dimulai pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Seorang pria bernama Sylvan Goldman, pemilik jaringan supermarket di Oklahoma, menghadapi masalah yang membuatnya frustrasi. Tokonya ramai, orang datang silih berganti, namun angka penjualan tidak meningkat sesuai harapannya. Goldman mulai mengamati perilaku pelanggan. Ia berdiri di sudut toko, memperhatikan setiap gerakan pembeli, dan ia menemukan pola yang sama berulang kali. Pelanggan masuk toko dengan keranjang tangan. Mereka berjalan menyusuri lorong, mengambil beberapa barang. Namun setelah keranjang mulai terasa berat, mereka berhenti. Mereka menuju kasir, bukan karena mereka sudah membeli semua yang mereka butuhkan, tapi karena tangan mereka lelah. Goldman menyadari sesuatu yang sederhana, namun revolusioner. Bagaimana jika pembeli bisa membawa lebih banyak barang, tanpa harus menahan beratnya? Terinspirasi dari kursi lipat, ia menciptakan sebuah alat baru. Ia menaruh 2 keranjang belanja di atas rangka logam kecil, lalu menambahkan roda di bawahnya. Troli belanja pertama di dunia pun lahir. Goldman yakin inovasi ini akan menjadi terobosan besar. Ia membayangkan pelanggan akan menyambutnya dengan antusias. Ia bahkan memajang troli itu di depan toko, siap digunakan siapa saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari pertama, tidak ada yang menyentuh troli itu. Hari kedua, tetap kosong. Hari ketiga, masih tidak ada yang mau menggunakannya. Goldman bingung. Ia merasa troli ini jelas memudahkan pelanggan. Secara logika, orang seharusnya langsung menyukainya. Tapi manusia ternyata tidak selalu bergerak berdasarkan logika. Setelah meneliti lebih jauh, Goldman menemukan alasan yang mengejutkan. Banyak pria menolak menggunakan troli karena merasa itu membuat mereka terlihat lemah, seolah mereka tidak mampu membawa barang sendiri. Sementara banyak wanita menghindarinya karena troli itu mengingatkan mereka pada kereta bayi, simbol pekerjaan domestik yang ingin mereka hindari saat berbelanja. Troli itu bukan gagal karena tidak berguna, troli gagal karena persepsi sosial. Goldman hampir menyerah, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide yang mengubah segalanya. Ia menyadari satu fakta mendasar tentang manusia. Kita sering menentukan apa yang benar, bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan apa yang dilakukan orang lain. Konsep ini sekarang dikenal sebagai social proof. Goldman lalu mengambil langkah yang tidak biasa. Ia menyewa aktor, pria dan wanita berpakaian rapi. Mereka diminta masuk ke supermarket, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Mereka berjalan santai sambil mendorong troli. Mereka mengambil banyak barang. Mereka terlihat nyaman, alami, seolah menggunakan troli adalah hal yang wajar, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan lain mulai memperhatikan, awalnya hanya menatap, lalu merasa penasaran, kemudian mulai mencoba. Tanpa sadar, muncul sebuah pikiran sederhana di kepala mereka. Kalau orang lain menggunakan ini, berarti ini normal. Dalam hitungan minggu, troli yang dulu diabaikan, mulai digunakan hampir semua pelanggan. Penjualan toko Goldman melonjak drastis. Pembeli membeli lebih banyak barang karena mereka tidak lagi dibatasi oleh kekuatan tangan mereka. Tak lama kemudian, troli belanja menyebar ke seluruh Amerika, lalu ke seluruh dunia. Namun kisah ini bukan sekadar tentang roda dan keranjang. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia mengambil keputusan. Social proof bekerja karena otak manusia mencari rasa aman. Dalam situasi yang tidak pasti, kita cenderung mengikuti mayoritas. Itu adalah naluri kuno yang dulu membantu manusia bertahan hidup dalam kelompok, dan tanpa kita sadari, prinsip yang sama masih mengendalikan dunia modern. Ketika kita memilih restoran yang ramai, ketika kita membeli produk dengan ribuan ulasan positif, ketika kita mempercayai influencer dengan jutaan pengikut, kita sebenarnya sedang mendorong troli belanja versi modern. Kisah troli belanja mengajarkan satu hal penting, seringkali, manusia tidak membutuhkan bukti bahwa sesuatu itu benar. Mereka hanya membutuhkan bukti bahwa orang lain percaya itu benar. Dan sejak hari itu, roda kecil troli belanja tidak hanya mengubah cara kita berbelanja. Ia mengungkap rahasia besar tentang cara manusia berpikir, bahwa dalam banyak keputusan hidup,
Kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan mengikuti jejak orang lain.